Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk mengenal, bersaudara, dan bersatu, di mana hal ini sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh sebab itu, bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, adat istiadat, ras, dan agama bukan merupakan unsur perpecahan, tetapi menjadi sebuah anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri dan dijaga kelestariannya. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala. Beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas dan lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai norma yang berlaku. Terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversialis, dan pertentangan-pertentangan. Beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik antara lain, gejala menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat. Etnosentrisme adalah perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam kelompok suku, namun juga kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan lain-lain. Stereotip terhadap suatu kelompok. Stereotip yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sikap suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Berpegang teguh dan fanatik terhadap ajaran agama masing-masing merupakan suatu keharusan, tetapi sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing sehingga menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lainlah yang dapat menimbulkan konflik antar agama.
Selain itu, keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan di masyarakat. Hal inilah yang terkadang menimbulkan ketegangan antar umat beragama jika tidak menjunjung tinggi sikap toleransi beragama. Hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Hubungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi diawali dari rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan politik. Selain itu juga dapat disebabkan karena keterbatasan dan kurangnya komunikasi. Beberapa penyebab konflik dalam masyarakat dijelaskan oleh beberapa sosiolog, yaitu perbedaan individu seperti perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, dan pendirian. Sebagai individu, orang memiliki sifat dan kepribadian masing-masing, yang mana perbedaan individu ini dapat menjadi penyebab konflik di masyarakat. Benturan antar kepentingan seperti kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologi. Keterbatasan sumber daya, perebutan tempat usaha, persaingan pekerjaan merupakan faktor yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak dapat pula menyebabkan ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan timbulnya etnosentrisme. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Akibat dari terjadinya konflik dalam masyarakat memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah bertambah kuatnya solidaritas kelompok. Sisi negatifnya yang mengakibatkan banyak hal yang merugikan seperti perpecahan di dalam masyarakat, kerukunan masyarakat akan terganggu, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat, berubahnya aturan-aturan sosial di masyarakat, misalnya larangan bertemu antar yang berbeda suku, perubahan kepribadian, contohnya para korban konflik akan memiliki kepribadian seperti pemurung, pendendam, pemarah, dan beringas. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.